Ya, baik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswa Ibu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap terus bersemangat untuk bisa hadir secara virtual dan menyimak penjelasan Ibu terkait pada pertemuan kedua hari ini. Kita akan membahas tentang karakteristik pada anak usia dini dan juga pelaksanaan bimbingan konseling di anak usia dini. Ya, kemarin kita sudah memahami pada pertemuan pertama, kita sudah memahami mengenai hakikat pada anak-anak usia dini. Sekarang kita akan lanjut pada poin pertemuan 2. Disimak ya. Oke, karena akan ada tugas setelah penjelasan ini, Ibu akan berikan tugas untuk kalian membuat roadmap terkait topik yang sudah kalian simak dan kalian pahami pada materi ini. Ya, baik. Karakteristik pada pelaksanaan bimbingan konseling dan pada anak-anak usia dini. Apa sih karakteristik pelaksanaannya? Karakteristik pelaksanaannya adalah BK di anak usia dini merupakan kegiatan unik dan cukup menantang karena BK pada anak usia dini di sini itu sangat jauh berbeda dari bimbingan konseling pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, karakteristiknya lebih unik dan cukup menantang karena karena kalian subjek ataupun objek dalam pelaksanaan ini adalah siswa anak usia dini atau mereka yang masih di bawah usia sekolah atau masih usia prasekolah. Kemudian yang kedua, BK anak usia dini memiliki karakteristik tersendiri karena terbatasnya pola pikir dan pemahaman anak sehingga pola BK disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak yang sederhana. Sehingga dalam pemberian materi, pemberian media disesuaikan dengan kemampuan tingkat daya pikir anak, cara memahaminya, bahasa yang kita sampaikan, kemudian juga bagaimana mereka bisa menyimak vocabulary atau perbedaan kata yang kita gunakan, jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu sulit, bahasa maupun juga perbendaharaan kata yang kita gunakan sesuai dengan pemahaman yang anak miliki pada anak usia dini. Kemudian yang ketiga, kegiatan bimbingan konseling itu sulit dipisahkan dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan kegiatan bermain dengan teknik aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kegiatan pelaksanaan BK di anak usia dini pun juga pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan karakteristik pada anak-anak usia dini. Mereka yang memiliki karakteristik yaitu senang bermain, aktif, lincah, kreatif, menyenangkan, dan lain sebagainya itu harus kita sesuaikan. Ya, jangan kemudian cenderung kegiatannya ceramah dan siswa hanya duduk manis mendengarkan. Nah, itu akan sulit diserap dan diterima oleh anak-anak karena mereka cenderung senang kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak untuk memahami materi yang kita sampaikan ataupun juga informasi dan juga hal-hal yang terkait pada layanan bimbingan konseling di anak-anak usia dini. Jadi tentunya kegiatannya harus kegiatan yang aktif dan menyenangkan serta kreatif. Apa saja sih karakteristik pelaksanaan yang lain pada pelaksanaan BK di anak usia dini ini? Berikutnya juga adalah proses BK harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak yang tadi saya sampaikan ya. Pola pikir dan pemahaman anak itu layanan-layanannya sesuaikan dengan apa yang terjadi pada anak usia dini ya, dan apa yang harus mereka pelajari dan yang harus mereka pahami sesuai dengan tingkat usia mereka. Ya, jangan kita memberikan materi yang terlalu berat ataupun juga materi yang tidak sesuai dengan tahapan usia mereka. Misalnya kita mau memberikan materi tentang tentang seks bebas. Nah, itu juga mungkin terlalu belum sampai. Mungkin kalau maupun kita memberikan materi tentang sex education, tentu bahasa yang kita gunakan sesuai dengan pemahaman dan juga pola tahapan berpikir pada anak. Jangan terlalu tinggi gitu ya. Dan yang kedua, pelaksanaan BK terintegrasi dengan pembelajaran. Nah, pelaksanaan BK di anak usia dini pada saat sekarang itu include dengan pembelajaran atau terintegrasi oleh guru PAUD
dalam memberikan materi-materi pembelajaran di sekolah. Misalnya hari ini guru akan memberikan pelajaran tentang tema satu, yaitu tentang temanya adalah tentang alam semesta. Nah, guru akan berikan informasi atau menjelaskan tentang alam semesta, apa saja, bagaimana bentuk bumi itu, apa saja yang terkandung di dalam alam semesta, dan lain sebagainya. Nah, tentu tidak hanya pengetahuan kognitif saja yang diberikan oleh guru, tapi juga bagaimana guru dalam memberikan pengetahuan tentang alam semesta masuk layanan bimbingan konselingnya, misalnya tentang nilai-nilai agama dan moral, sehingga anak kemudian juga meyakini bahwa ada Allah yang maha besar yang menciptakannya, kemudian bagaimana kita meningkatkan ibadah, kemudian kita bagaimana menjaga dan merawat alam semesta ini. Nah, itu juga salah satu dari komponen guru ingin mencoba memberikan anak, mengembangkan sikap anak untuk meningkatkan rasa keimanan mereka dan juga meningkatkan diri mereka agar menjaga lingkungan menjaga lingkungan di sekitar mereka, minimal merawat tanaman, minimal membuang sampah pada tempatnya, dan kemudian sehingga alam semesta ini bisa terjaga dengan baik. Nah, itu juga masuk tuh. Atau kemudian juga kebersihan, membantu orang tua membersihkan dan lain sebagainya. Jadi harus terintegrasi ya dengan pembelajaran yang ada. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan bimbingan konseling juga sangat terbatas. Artinya waktunya tidak sama dengan waktu di tingkat SMP dan SMA. Karena tadi terintegrasi dengan pembelajaran, sehingga mungkin waktunya mungkin hanya 10 menit, 5 menit, atau mungkin 15 menit, tergantung dari guru menyisihkan waktu pembelajaran untuk memasukkan nilai-nilai muatan layanan BK di setiap pembelajarannya. Pelaksanaan BK dilaksanakan dalam masa bermain, sehingga pelaksanaannya pun juga seperti yang sampai tadi, kegiatannya disesuaikan dengan karakteristik anak yang memang aktif dan suka bermain. Sehingga mungkin kegiatannya anak, bagaimana misalnya guru ingin mengembangkan kemampuan anak dalam bersosialisasi pada bidang sosial, kemudian juga pada bidang pribadi ingin melatih keterampilan anak pada aspek tanggung jawab, kemandirian, sehingga mungkin guru bisa memasukkan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan tersebut dengan cara bermain, misalnya dengan menggunakan model-model pembelajaran yang bisa mengajak anak memahami bagaimana cara bersosialisasi mereka, misalnya role playing, bermain peran, atau mungkin juga sosiodrama, atau mungkin juga anak melakukan kegiatan misalnya make match, bermain kartu, atau talking stick, dan lain sebagainya. Itu juga melibatkan anak sehingga ada unsur permainannya dalam pembelajaran tersebut. Kemudian adanya keterlibatan teman sebaya. Dalam kegiatan tersebut, guru tidak hanya satu arah, tapi juga melibatkan semua siswa, semua peserta didik untuk belajar bersama-sama, berdiskusi, sehingga teman-teman yang lain pun juga, atau anak dengan antar anak, bisa saling berdiskusi dan saling terlibat interaksi yang positif dan juga aktif. Kemudian adanya keterlibatan orang tua. Nah, dalam layanan bimbingan konseling tentunya tidak hanya tugas sekolah saja untuk membantu anak mengembangkan aspek pengembangan diri mereka, tapi juga harus dibantu dan didukung oleh keluarga maupun juga orang tua di rumah. Sehingga guru di sekolah perlu adanya komunikasi aktif, menyampaikan kira-kira tugas apa yang bisa dilanjutkan di rumah, atau kemudian juga pola asuh seperti apa yang harus orang tua terapkan, sehingga layanan BK ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Anak pun juga bisa terjaga dan dikembangkan terus sikap keterampilan mereka, tidak hanya di sekolah tapi juga di keluarga maupun di rumahnya. Faktor-faktor pelaksanaan bimbingan anak usia dini. Ada berapa faktor yang harus diketahui oleh guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di anak usia dini. Prinsip harus ada mencapai prinsip dasar, esensi, orientasi, kemudian bagaimana konsepnya, bentuk layanan, dan setting layanan. Mari kita pahami satu persatu dari beberapa aspek dalam pelaksanaan BK di anak usia dini. Uraian masing-masing faktor yang tadi saya sampaikan, di sini diuraikan satu prinsip dasar dalam layanan BK di anak usia dini. Dilaksanakan secara bersama-sama dengan proses pembelajaran baik di kelas atau di luar kelas melalui teknik bermain yang dilakukan oleh guru pembimbing. Jadi ada dua kata kunci dalam prinsip dasar bimbingan ini di anak usia dini adalah secara bersama-sama,
Kemudian baik di luar kelas maupun di dalam kelas bisa dilakukan pelaksanaannya, dan juga menggunakan teknik atau kegiatan bermain. Itu prinsip dasarnya ya. Jadi bersama-sama anak akan mudah menerima, menyerap materi layanan kalau mereka bersama-sama dengan teman-teman di kelasnya mencoba melakukan pelatihan ataupun juga memahami apa yang guru sampaikan dan didiskusikan dengan teman-teman di kelasnya, dan dilakukan dengan kegiatan yang bisa mengaktifkan dan menstimulus fisik, psikomotorik, afektif, dan kognitif mereka. Kemudian yang kedua, esensi bimbingan. Esensi bimbingan di sini adalah pada BBK anak usia dini menggunakan prinsip guidance for all. Pelaksanaannya juga diarahkan kepada orang tua agar memiliki pemahaman dan motivasi untuk turut mengembangkan kemampuan anak. Jadi BK anak usia dini juga selain itu prinsipnya adalah pendidikan itu adalah hak semua orang atau guidance for all, atau bimbingan diberikan kepada semua anak tanpa melihat bahwa anak yang bermasalah saja atau anak yang pinter saja atau anak yang suka membuat keonaran. Enggak, tapi semua anak di dalam siswa di dalam kelas itu kita berikan layanan dan kita asesmen kira-kira permasalahan atau kebutuhan yang diperlukan oleh anak, sehingga kita bisa memilih program yang mungkin perlu dikembangkan dan perlu diberikan kepada anak-anak. Selain itu juga orientasi bimbingan. Orientasi bimbingan ini mengarah kepada masa usia anak, yaitu usia golden age, yaitu usia di mana anak masih berkembang sangat luar biasa. Di mana usia golden age ini adalah usia yang disebut dengan usia peka. Atau kenapa disebut peka? Karena sangat mudah menerima rangsangan. Mereka seperti spons pada usia ini, seperti spons yang sangat mudah menyerap apa yang diberikan oleh lingkungan mereka. Jadi hati-hati kalau kita ingin membentuk anak menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang sehat secara mental, maka lingkungan pun harus memberikan stimulus dan rangsangan yang positif, memberikan stimulus ataupun rangsangan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, baik secara fisik, intelektual, sosial, emosi maupun bahasa. Kemudian konsep yang mendasari pelaksanaan bimbingan konseling. Ada berapa konsep ya? Pelaksanaan BK pada dasarnya berangkat dari konsep tentang perkembangan anak. Jadi konsep dalam pelaksanaan BK ini kita melihat tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi pada anak. Apa saja yang terjadi? Misalnya tadi sampaikan aspek perkembangan emosi, aspek perkembangan sosial, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa. Nah, itu yang mungkin bisa kita fokuskan untuk bisa memberikan layanan program BK ini dan sesuaikan dengan permasalahan-permasalahan ataupun juga keperluan yang anak perlukan. Di setiap sekolah tentu berbeda-berbeda. Ada yang sekolah A ingin mendahulukan aspek emosi, ada yang sekolah B ingin mendahulukan bahasa, tentu dengan kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan yang terjadi pada setiap sekolah, disesuaikan dengan karakteristiknya dan kemampuan anaknya ya. Kemudian bentuk layanan BK. Ada bentuk layanannya. Pertama adalah guru bisa melakukan layanan pengumpulan data, asesmen terlebih dahulu, melihat dengan observasi bisa, dengan wawancara, ataupun juga melakukan isian-isian yang bisa diisi oleh anak-anak dengan tingkat kemampuan mereka, dan kemudian bisa dengan lakukan layanan informasi. Layanan informasi ini guru bisa memberikan informasi terkait dengan apa yang mau disampaikan, misalnya layanan informasi tentang hidup sehat, tentang menjadi anak yang baik, atau minta bagaimana mengatur waktu, itu juga layanan informasi. Dan kemudian yang ketiga bisa melakukan layanan konseling. Layanan konseling pun bisa dilakukan secara bimbingan kelompok di dalam kelas, atau konseling kelompok atau konseling individual secara individu baik kepada anak maupun juga kepada orang tua. Nah, itu tergantung dari permasalahan-permasalahan yang mau kita lakukan atau mau kita entaskan. Kemudian yang keempat, layanan evaluasi dan tindak lanjut. Layanan evaluasi dan tindak lanjut ini adalah mengevaluasi bagaimana program kita sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan tujuan, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu mungkin dirubah, atau mana yang perlu dikembangkan, dan kemudian ditindaklanjuti. Mungkin ada beberapa layanan kita yang masih belum maksimal, sehingga kita perlu adakan pertemuan lagi, atau kita perlu mengulangnya lagi layanan tersebut dan diberikan ulang kepada siswa, ataupun juga secara khusus kepada siswa yang bermasalah, ataupun juga siswa yang mungkin perlu adanya pengayaan baik kepada orang tuanya dan juga keluarga dan juga kepada anak itu sendiri.
Biasanya kecenderungan anak-anak yang mungkin pada usia PAUD ini yang bermasalah itu adalah orang tuanya. Pola asuh pada dasarnya anak-anak di usia dini ini mereka cenderung berperilaku dalam tanda kutip bermasalah, itu merupakan dampak dari pola asuh keluarga ataupun juga bentuk atau cara anak meminta perhatian kepada orang tua agar mereka diperlakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian setting layanan BK. Setting layanan BK di